saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan Mas SMK Negeri. Terima kasih. Walaupun istilahnya undangannya mendadak, kami Bapak Ibu bisa berkumpul di sini untuk mengikuti sharing dari pasti tentang kontrol guru. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua yang Bapak Ibu. Mana Pak? Makasih Pak Yud waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar, Bapak Ibu Guru. Ya apa? Paling antara 15 menit sampai 15 menit. Saya di sini berdiri bukan menggurui dan sebagainya, cuma sharing aja tentang budaya positif, khususnya kontrol posisi guru. Nah, ini adalah salah satu tugas sebagai calon guru penggerak yang harus saya sampaikan ke rekan-rekan semua guru. Jadi sebenarnya bisa ke rekan guru, terus masyarakat luas dan sebagainya. Tapi karena saya itu di lingkungan guru, ya saya lakukan sharing ini di teman-teman. Langsung lanjut aja. Budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, apa itu disiplin? Disiplin apa disiplin? Menurut Bapak Ibu Guru? Boga mungkin? Pak Yudi? Disiplin itu mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Bisa. Sesuai dengan aturan. Ada lagi? Etika atau moral. Nah, ya secara pengertian sih sebenarnya panjang, tapi intinya adalah menaati peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan. Kalau saya di sini ya sebenarnya panjang. Nah, sebelum masuk ke disiplin, kita gali dulu tentang, karena akan berhubungan ya. Nah, sebelum melaksanakan disiplin kita harus tahu dulu yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai dari siswa, guru dan sebagainya itu mempunyai 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi dulu untuk melaksanakan disiplin. Mulai yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya kebebasan, Pak Iwan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, ini yang harus 5 kebutuhan ini yang harus dipenuhi dulu belum masuk ke disiplin. Kalau ini udah terpenuhi, insya Allah disiplin lancar. Kalau 5 kebutuhan ini udah terpenuhi. Lanjut ya Bapak Ibu ya, sebelum definisi disiplinan. Nah, di samping disiplin ada juga tentang teori motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena takut akan ada hukuman, punishment. Yang kedua, menginginkan imbalan sesuatu. Oh, saya mau rajin. Oh, saya mau mungkin mau mendapatkan imbalan tertentu. Itu masuknya di motivasi eksternal. Jadi yang mengontrol ya karena ada sesuatu yang di luar. Mungkin takut karena dihukum ataupun mendapatkan imbalan, pengen mendapatkan imbalan. Ya ini mah nggak bertahan lama. Kalau ada imbalan ya jalan, kalau nggak ada ya mungkin agak kendor. Hukuman gitu juga. Kalau nggak ada hukuman kendor, tapi kalau nggak ada hukuman agak meningkat. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Nah yang di sini yang baik harusnya muncul dari internal.
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya harus disiplin itu ya emang saya udah tertanam di diri kita sendiri bahwa saya harus disiplin. Nah, itu adalah motivasi internal. Motivasi internal ini walaupun tidak ada motivasi eksternal, mau tidak ada hukuman, mau tidak ada punishment, ataupun nggak ada penghargaan, ya jalan aja karena udah mendarah daging di diri dia. Harus disiplin dan sebagainya. Nah, untuk memunculkan ini, memunculkan motivasi internal ini memang tidak langsung tahu-tahu ada. Jadi prosesnya mungkin yang pertama mungkin menggunakan teknik ini dulu. Ada hukuman, ada penghargaan, itu awalnya untuk memunculkan ini. Untuk memunculkan motivasi internal. Nah, siswa juga gitu. Yang awalnya kita didik mungkin ada peraturan yang disepakati, ada hukuman mungkin atau punishment atau teguran ataupun imbalan. Dan ini pun nggak setiap hari harus ada imbalan ini, enggak. Ya mungkin sesekali mungkin ada siswa yang paling rajin, boleh. Tapi nggak dijadikan acuan. Oh, saya mau mengharapkan imbalan ini. Nah, untuk memunculkan, jadi dari sini dulu, dicoba dari sini, dua, baru memunculkan. Ada nggak yang udah mempunyai motivasi internal? Ada, banyak. Ya, memang dia semuanya masuk jam 7, karena motivasi internalnya dia, oh masuk jam 7 itu peraturan, ya saya harus kepatuh. Itu mungkin teori motivasi atau teori motivasi tentang perilaku. Nah, menurut William Glasser ya, nah itu, jadi dia itu kebutuhannya dipenuhi dulu, kemudian nah ini nih motivasi yang mendasari. Kalau di sini ada nilai-nilai kebajikan universal kayak tanggung jawab dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Nah, ini adalah definisi menurut William Glasser tadi ya. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi kalau memang kita disiplin itu enak. Kenapa? Kalau kita semua disiplin, ya berjalannya enak gitu. Pada saat anak-anak mengerjakan tugas, udah semua ya kita nilainya enak. Datang terlambat ataupun harusnya itu jam 7 masuk, ada mungkin yang terlambat jadi guru mengurusinya terlambat. Nah, untuk menciptakan disiplin itu yang tadi yang pertama itu 5 kebutuhan dasar hidupnya harus terpenuhi dulu. Yang kedua motivasinya kita gali nih. Dia masih sudah memiliki motivasi intrinsik belum? Kalau belum ya kita gali. Oh, anak ini kan ada beberapa siswa itu ada yang dia takut hukuman. Yang kedua ada yang pengen mendapatkan imbalan. Jadi kita gali itu. Kalau anak takut mendapatkan hukuman ya kita kasih treatment yang mungkin kalau terlambat hukumannya apa, bukan hukuman. Jadi mengingatkan dia bahwa yang dia lakukan. Tapi sebelum melaksanakan itu harus ada komunikasi 2 arah. Maksudnya komunikasi 2 arah itu mungkin saya dengan si A tanya dulu kenapa. Nah, pada saat kalian melanggar atau tidak masuk jam 7, saya harus ngapain ke kamu. Jadi biar dia pengennya apa gitu. Jadi kadang saya tanyakan, kamu nggak pakai topi, kenapa alasannya dan sebagainya. Kadang saya gali dan sebagainya. Walaupun besok dia mau lagi. Ya nggak apa-apa, kita sebagai guru mungkin mengingatkan aja. Yang bisa merubah dia diri dia sendiri. Diri
siswa itu tersebut. Jadi kita lihat aja. Lanjut. Nah, tadi saya bilang dari William Glasser menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Nah, yang pertama penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, masih banyak ya. Termasuk saya pun juga sering menerapkan. Ini nggak ada salah, nggak ada benar dan sebagainya. Ini dalam Glasser ini merangkum 5 kontrol guru itu ada 5 rata-rata. Nah, yang pertama penghukum. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan yang menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol ini itu murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, menyalahkan orang lain. Dampak buruknya murid akan mengalami keterpurukan mental karena mungkin terlalu sering disalahkan dan sebagainya ya. Seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan. Dan ini penghukum. Saya juga sering melakukan. Jadi William Glasser itu merumuskan 5 kontrol guru, salah satunya penghukum, ada 2. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru akan berkata lebih lembut, biasanya berkata lebih lembut ya. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meski dengan cara negatif. Murid dengan perasaan bersalah seperti yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Nah, sebagai contohnya ini ada contoh 5 posisi kontrol. Ada suaranya ya. Nah. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Ya, kita coba dulu Dalam disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Nah, ini penerapannya ya. Tadi penghukum ada seperti itu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Kita lanjut langsung Posisi ke di sekolah. nah contoh ya. Nah, ini posisi penghukum. Nah, ini analoginya. Mungkin perkataannya ataupun gesturnya ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak akan sanggup sih kamu. Sudah berapa kali? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk diri, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung marah. Nah, mati lampu ya. Nyala lagi. Nah, jadi
dalam William Glasser tadi mengelompokkan 5. Terus gimana? Apakah salah? Enggak ada yang salah ya ini ya. Jadi cuma dikelompokkan ada yang tipe yang tadi penghukum, merasa bersalah dan sebagainya. Tapi dampaknya itu Iya. Pero nata kuno di kipasan kita saat kipas cahaya bukan itu bisa masuk angin. mana Aceh ya? Rasa Bisa Pak? Bang. Saat jam kelima. It's time to begin the fifth lesson. Ya, saya lanjut aja ya. Saya lanjut aja sambil nunggu infokus di tim Pak Ibam. Yang pertama tadi kontrol tentang penghukum ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Jadi di sini pembuat rasa bersalah ini guru sering menyalahkan, berdampak pada penilaian diri terhadap bisa Pak Ibam? Tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, pemantau atau posisi mengawasi, dan terakhir itu adalah posisi manajer. Udah ya, tadi kita lihat yang lanjutannya tadi ya. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Ntar Bapak Ibu guru bisa membedakannya. Diksi dari kata-katanya dan sebagainya. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu yang rasa bersalah. Jadi, nah, selanjutnya posisi teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Kalau yang tadi itu negatif-negatif, kalau ini sudah mulai positif dan negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini yang dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semuanya jika bersama guru lain. Coba kita contohnya kita lihat. Berbicara dengan nada tenang sebelum mengumum, tapi kata-kata yang diutarakan
membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ya. dirinya yang Nah, ini posisi teman, contohnya. Ini posisi sebagai teman. Lihat cara Wah, percakapannya. sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya bu. Teman sebagai Saida. Bu Nida sebagai teman saya. Mau menyalahkan ibu Kita sibuk ya. Eri terlambat sih Eri. Kemarin mereka lagi itu ke kuningan, ke kuningan. Garut. Sini. Silakan Pak masuk. Tunggu, dalam. Bisa lah bu. Ya sudah, sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi karena saking akrabnya, jadi guru kayak siswa memanfaatkan gurunya ya. Di mana? Kasih. Lanjut lagi sebagai teman dan pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau itu peraturan yang udah ada, konsekuensinya apa? Jadi biar anak tahu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib. Kita lihat contohnya. si teman mulai berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung Ini yang tadi ya. untuk menjaga suasana. Kita seperti aja. Nah, ini yang posisi pemantau, memonitor. Sinaren. Oh, Sinaren 50 terlambat. Apa peraturan sekolah kita? Eri. Jam berapa kita harus masuk sekolah? Eri. Harus sekolah jam 7 bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Konsekuensinya juga terlambat hadir. Paham bu. Saya harus ada kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik bu. Tiris Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol. nah, jadi sebelum melakukan ini, kita harus tahu dulu tata tertibnya apa, konsekuensinya dia apa. Sebenarnya kalaupun belum dimulai ya, nggak tahu konsekuensinya apa, anak ya kita aja langsung to the point aja. Pada saat terlambat, konsekuensinya apa yang harus kamu lakukan untuk mengingatkan bahwa kamu itu salah. Boleh ya, jadi nggak harus berfokus pada peraturannya apa dan sebagainya. Kadang kan di peraturan nggak ada konsekuensinya apa dan sebagainya ya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang kelima adalah posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini murid
diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak, ini salah ya berarti ya, ini positif bagi penguatan watak karakter. Jadi berdampaknya sebenarnya positif. Pak, kalau ini nggak bisa dilakukan aja terus. Kemarin sempat saya bertanya, murid SMK itu sama SD, sama SMP beda. Pak, ya tugas guru itu cuma mengarahkan aja. Entah jadinya gimana ya, diri sendiri yang bisa ngontrol. Kita cuma mengarahkan aja. Kata kemarin fasilitator saya pertanyakan itu, jadi saya sampaikan, ya tugas kita adalah mengontrol mereka dan menjembatani mereka ya. Ini contohnya ya. Karena mungkin SD, SMP mungkin bisa ya. Kalau SMK kan dia udah beda. Ya sempat saya tanyakan ini. Ini yang posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menyetel alarm saya Bu. Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya Bu, terima kasih. Sharing aja Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada yang bisa dilakukan, ada yang enggak. Manajer itu bisa dilakukan apa enggak? Bisa dilakukan ke murid tertentu, ada juga yang enggak. Ada beberapa yang nggak bisa. Yang nggak bisa ya berarti cari jalan yang lain. Jangan langsung berpatokan ini ya. Ada yang mungkin berhasil. Kayak ada yang namanya yang nggak pakai topi, ada 11 atu, namanya siapa ya yang dulu dia nggak punya, siapa? Pak Gaga? Ramdan kalau nggak salah ya. Saya terapkan bisa, tapi pada saat saya terapkan ke Iwan nggak bisa. Jadi nggak langsung diambil mentah-mentah harus kayak ini, bagusnya manajer enggak. Ya ini William Glaser ini cuma memetakan 5. Boleh kan Bapak Ibu guru milih yang mana. Tapi kalau yang lebih bagusnya antara pemantau atau manajer. Itu kalau nggak bisa ya berarti kondisional. Ibu, Bapak yang penting bisa mengarahkan siswa tersebut baik. Mau dia mengulangi ataupun masih mengulangi ataupun tidak, itu urusan pribadi siswa masing-masing ya. Kita cuma mengarahkan aja. Jadi jangan dibikin emosi aja gitu. Ya kadang malah pada saat kita menangani murid emosi, yang jadi emosi malah kita gitu. Dia mah nyantai-nyantai aja gitu, nggak merasa bahwa dia itu salah gitu. Ya itu siswa, naiknya siswa yang bisa merubah dia itu sendiri. Dengan apa? Yang kita arahkan. Kamu ini salah. Besok
kayak gitu panggil lagi aja udah. Sampai dia bosan mungkin, Pak saya udah nggak kuat mau keluar aja, dia udah silakan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, karena waktunya udah mau habis, karena harus Bapak Ibu harus mengajar nih. Nah ini yang tadi ya, ini dirampung. Guru berkata kamu tidak melakukan dan sebagainya yang tadi udah diucapkan di video. Nah, posisi kita sebagai apa selama ini? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Terus salah nggak? Ya nggak ada salah, nggak ada benar. Boleh ibu mau pemantau, boleh mau penghukum, bebas. Yang penting anak tersebut tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah dan berusaha untuk memperbaikinya, walaupun agak susah. Nah, sebelum melakukan manajer tadi ya, langkah manajer itu dijelaskan di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, untuk menggali itu, segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Ini segitiga restitusi. Langkahnya apa? Nah, ini ya, menstabilkan identitas. Mungkin dengan kata-kata semua orang pernah melaksanakan kesalahan dan sebagainya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini pertanyaan-pertanyaannya, penguatannya ya. Menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus validasi kebutuhan. Contoh pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu atau terlambat dan sebagainya. Kita gali. Setelah kita gali, baru menanyakan keyakinan yang mereka percaya itu salah. Semuanya peraturan apa yang mereka langgar. Seumpamanya disiplin harusnya jam 7, dia jam 7.20. Setelah itu konsekuensinya apa? Boleh, silakan ya. Ini segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya ini contohnya ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan. Saya udah mencoba ini, tapi ya itu yang saya ungkapkan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Karena mungkin saya baru antara 3 sampai 5 anak. Ya ada yang bisa, satu mungkin yang nggak bisa. Jadi ini sudah saya sebutkan. Ini validasi kebutuhannya. Kebutuhan dasar ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar itu apa? Yang 5 tadi. Rasa kasih sayang, diakuin dan seterusnya. Jadi disiplin itu bisa tercipta. Ada 5 yang harus dipenuhi dulu. Habis itu kita gali motivasi siswa, mulai dari motivasi intrinsik dan eksternal tadi ya. Yang mungkin ada penghukum, terus bersalah dan sebagainya ya. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan menanyakan cara-cara konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat baik dan sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu baca. Ini saya rangkum dari materi tentang budaya positif. Salah satunya adalah 5 kontrol kita sebagai guru. Yang saya simpulkan dari 5 kontrol tersebut adalah, jadi setiap siswa itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa sama ratakan bertahap, tapi menuju ke sana. Atau fasilitator saya atau instruktur saya pernah tanyakan, yang penting Bapak Ibu tahu, yang bisa merubah siswa itu bukan kita sebagai guru, bukan. Ada siswa itu sendiri. Dengan apa? Ya kita munculkan mungkin nilai-nilai positif. Mungkin kalau salah jadi ingatkan, kalau nggak benar dibenarkan. Yaitu langkah kita ya, langkah kita untuk anak itu benar. Mungkin setelah lulus dia belum benar, setelah nikah dia baru benar. Setelah nikah
atau punya anak, tuh saya dulu pernah diingatkan guru saya tentang ini dan sebagainya. Nah itu berarti ada efek yang baik yang dulu kita tularkan ke anak atau siswa kita. Ya mungkin dia pada saat SMK nggak benar, pada saat di lingkungan nggak benar, ya biarin aja. Karena yang bisa merubah itu adalah diri sendiri, diri kita sendiri, bukan gurunya, bukan orang tuanya dan sebagainya. Nah itu orang tua, guru itu cuma faktor internal aja, eksternal aja yang mengingatkan. Ya, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayut ada pengumuman? Ada Mayut? Cekap apa tuh? Pada entah ya sebagian wali kelas pada? Nah, yang wali kelas. Sebagian ada. Ya udah, apa? Nah, itu ada kesepakatan kelas yang dulu pernah kita bikin. Sekarang saya mau ngambil video tentang keyakinan kelas. Dari kesepakatan kita dulu yang kita bikin, kita kembangkan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu bahwa setiap siswa itu meyakini bahwa kata tersebut adalah benar. Saya ambil contoh ya. Di sini mungkin ada kata saling menghargai. Saling menghargai apa? Sesama teman, saling menghormati, jadi tidak peduli. Ini salah satu keyakinan yang mau kita bentuk. Nah, sebelum mau kita rumuskan kesepakatan kelasnya, ini kan udah kesepakatan kelas udah ya, udah deal ya, dulu ya. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalimat ya, itu berupa kalimat positif ya, dan itu tidak panjang. Beda dengan kesepakatan kelas panjang. Kalau kesepakatan panjang ya, semuanya penjelasan materi dengan santai dan serius. Ya, berarti mungkin bisa kita ambil katanya santai dan serius. Itu adalah keyakinan kelas. Sebelum kita bikin rumuskan, saya ada post-it. Ini saya bagikan satu persatu, kalian tulis, kalian tinggal tulis yang mau disepakatin kita apa, boleh. Saya ambil contoh serius dalam belajar. Yang kedua, tidak boleh jahil sama temannya. Terus tidak boleh mencontek, itu adalah salah satu kan kita rumuskan menjadi kesepakatan kelasnya yang apa ya, simple. Saya ambil contoh di sini ada yang namanya ini itu ada keyakinan kelas. Saya ambil contoh ini saya. Nah, ini menghargai itu luas. Bisa menghargai sesama teman, bisa menghargai sesama guru dan seterusnya. Jadi bikin simpel. Ini saya punya yang warna kuning. Ini saya bagikan ya. Kalian tulis, kita tempel di papan tulis. Dan kita rumuskan. Terus kembangkan. Kalau yang ingin berubah silakan. Ya. Oke, ini ada rekan di sini. Ayo. Gabungin. Boleh ya ini. Terus. Pin, yang kita mulai ini. Hah? Gaji. Yang lain kan baru.
well. Saya taruh di sini. Ini saya kasih sini ya. Ini mungkin yang boleh. Ini tidak boleh. Saya ambil contoh ya. Gampangnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalau tidak, berarti di sini tempelnya. Ya, kalau boleh, namanya menjaga kebersihan kelas, menghargai sesama teman, tidak mencontek dan seterusnya. Harus berpakaian rapi, tidak boleh baju luar. Misalnya kalian tulis bebas saja, ya. Ntar baru kita kelompokkan. Ya. Saya kasih waktu cepet aja, emang nggak usah lama. 10 menit cukup. Baru kalian tempelkan. Ya. Berhubungan dengan praktek boleh. Berhubungan dengan praktek harus menggunakan sabuk. Bebas ya. Bebas. Oke. Bebas, silakan. Kan kita tempelkan di sini ya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Bebas kalian mau menulis apa, menggunakan Pak boleh minum. Harus sudah kelar ya. Boleh dinamain, boleh juga tidak. Tidak. Akan saya bacakan satu-satu. Yes. Tidak boleh berkontek. Ada yang mungkin ingin Pak makan, silakan ya. iPhone 17. Ini ada biliknya. Kalau udah langsung tempel. Atau nunggu yang lain. Ya, kurang ya. Ya, kurang. Ya. Mungkin ada yang boleh di sini tidak boleh merokok. Ada yang merasa merokok. Boleh, tapi kalau Apa?
Ada berapa orang mulainya ya? Masih hitung dulu. Boleh. Bisa boleh apa? Ya boleh panggil teman. Berarti kedua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah semua ya berarti ya? Oke. Ya, yang hampir sama mau saya gabungin ya. Di sini ada yang boleh ngomongin saat pembelajaran. Saya kumpulkan jadi satu dulu ya. Ini jadi satu nih. Ya, karena sama. Ya, boleh makan minum tapi harus izin kepada guru bersangkutan. Ya, oke, sama. Terus santai dalam pembelajaran. Kita gabungin. Ada gabungin sama. Sama juga nih. Makan dan minum sampai belajar dimulai dan saat mengajar belajar dimulai. Oke, ini tadi ini ada santai di sini. Manasin motor di kelas. BT boleh mungkin motor di kelas. Kompakan ya. Belajar mobil praktek. Oke, ini beda. Boleh pakai motor di kelas. Kompak ya. Menggunakan kami hanya untuk proses pembelajaran ya, itu baru ini. Boleh perbanyak tugas kelompok di sini beda juga ya. Makan buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini sama. Apa boleh ketika jam belajar pada harus tidak boleh ini ya. Ada yang ini malah bertanya ya. Boleh nggak Pak kalau untuk main permainan tersebut tapi mandi boleh? Ya. Boleh Pak kalau misalnya masuk belajar Bapak kan ya dia masih bangun ya santai oke. Yang tidak boleh nih saya jadi gampang dulu ya. Ini sama beda sama saya ambil satu ya. Sama ya, sama saya dulu makan sama juga ini ya oke kelompok penggunaan handphone oke ini makan sama nah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini tidak boleh tidak boleh pakai sesuatu dalam kelas ini baru tidak boleh berisik ya. Laki-laki di sekolah tidak boleh menggunakan gelang atau kalung kecuali jam tangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan ini sama. Dibikin dari berisik pada saat pembelajaran tidak boleh berisik untuk menghargai orang lain menghargai ya. Saya pisahkan dulu ya. Jangan berlebihan mengganggu murid pendiam di kelas. Nanti di sini ada kalau zaman dulu saya SMK itu kalian 10 tahun ke depan yang bakal dikenang itu adalah teman SMK. SMP nggak begitu ya, SD juga apalagi. Yang paling kalian kenal sampai tua itu adalah murid pada saat kalian sekolah menengah atas. Kenapa? Karena sekolah menengah
kalian sudah mengalami yang namanya dari anak-anak menuju ke dewasa. Ini bakalan kalian kenal. Mungkin saya anggap contoh 10 tahun lagi kalian nggak tahu yang namanya Satria ataupun Abdul Basit. Tapi taunya apa? Nama apa ya? Nah, panggilan. Mungkin nama bapaknya itu pasti ada. Saya ngalamin. Ya, teman saya itu kalau kita bukan ini apa namanya, yang namanya udah akrab ya. Kalau udah akrab itu udah biasa aja gitu. Jadi nggak ada antara di sini yang marah dan sebagainya. Terus satu lagi ada yang namanya panggil teman itu dengan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan biasa dia panggil mungkin binatang dan sebagainya ada. Mungkin ayam pun apa ya? Karena dia usaha apa? Bapaknya itu manggil itu bakalan kalian kenal sampai kalian dewasa entah. Saya masih apa teman-teman saya waktu SMK itu namanya aslinya saya nggak kenal, tapi kalau nama panggilannya sampai sekarang saya hafal. Boleh dari nama bapaknya, ya. Masih ada ya, saya yakin. Kalau di STM masih ada. Mungkin nama Ya, Muslim. apa namanya? Baru bisa. Binatang dan seterusnya. Pokok ini Saya sarankan perhatikan. Ini nggak ada masalah ya bagi saya. Kalau yang dipanggil itu nggak kerasa tersinggung dan sebagainya, kalau pengen aja silakan. Tapi menurut saya panggillah dengan nama yang baik. Karena nama itu adalah pemberian dari orang tua. Seumpamanya saya ambil contoh Abdul Basit. Itu kan nama pemberian dari orang tua. Orang tua itu pengen anak itu jadi kayak gini nih. Artinya Abdul Basit itu apa? Nah itu maka panggillah sesuai namanya yang baik. Ya. Boleh panggil Sitiap, ya, ataupun Angga, panggil Angga Ikhwan, panggil. Jangan sampai melukai perasaan. Walaupun dia santai aja enggak itu, kami tetap ya suatu saat dia akan tidak terima ataupun gimana. Itu termasuk salah satu apa? Bullying. Ya, itu adalah salah satu bullying ya. Saya lanjutkan ya. Tadi udah tidak boleh semena-mena, berarti menghargai. Tidak boleh semena-mena sama teman, saling menghargai. Nah, tidak boleh saat teman kita pikir, ini berarti ada kejadian. Kita memakai sepatu dalam tas, ya. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Ini ada ini. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Benar ya? Iya, korban, biasa korban. Saya belajar dari berisik. Korban. Tidak boleh membantah guru, oke. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik ketika ada guru. Ketika ada guru boleh berisik. Terus tidak boleh ada yang diam terus kerjasama ini ya. Tidak boleh ngobrol pada saat pelajaran dimulai. Ini berarti masuknya di sini. Ini yang sama saya dari satu. Menghargai sesama teman, tidak membuli teman. Nah, ini ada nih teman. Menghargai sesama teman, tidak membuli teman. Semua piket di kelas. Kalian piketnya udah dijadwal bagaimana? Dari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat semuanya. Oh ya, berarti ada Semuanya pulang. Tidak boleh ngobrol pada saat pembelajaran dimulai ini sama. Tidak boleh ngobrol, sama. Di sini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke.
Berarti tadi udah kita praktek. Jangan jangan berlebihan mengganggu murid pendiam di kelas. Ini yang tadi masuk menghargai ya. Nah, oke. Jadi intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya bacakan dulu ya. Jangan berlebihan mengganggu murid pendiam. Kalau mengganggu murid ya, itu berarti kita harus apa? Saling apa? Saya tulis ya. Saya tulis di sini ya. Berarti 1 saling menghargai ya. Oke. Ini dulu. Oh ya, silakan. Ini lagi keyakinan kelas di SMA. 1 saling menghargai ya. Saling menghargai udah ya berarti ya, jangan berlebihan mengganggu murid pendiam. Oke, saling menghargai. Oke, ini belum ya, menghargai sesama teman. Oke, belum, tidak boleh buang sampah. Belum, tidak boleh semena-mena menghargai. Nah ini sama. Saling menghargai. Jadi pada saling menghargai ini pada saat piket kalian sepatunya jangan dimasukkan. Itu adalah saling menghargai ya. Terus, oke, udah ya. Oke. Sekarang tidak boleh membantah kepada guru. Nah, ini yang itu. Berarti apa? Harus apa? Menghormati. Saling menghormati ya. Nah, ini bisa dijadikan satu sebenarnya. Nah. Ini ada kata butuh kekompakan dalam praktek. Rapikan kembali rapikan kembali sesudah pembelajaran selesai. Apa berarti? Tanggung jawab maksudnya. Yang bertanggung jawab ya pada saat praktek habis selesai ya dibalik ke tempatnya. Berarti bertanggung jawab ya. Ada lagi yang sama? Penggunaan handphone. Tidak boleh pakai sepatu ke dalam kelas. Berarti maksudnya apa? Menghargai tadi ya. Tidak boleh berisik, saling menghargai ya tadi. Oke, udah. Berarti bertanggung jawab ya. Setuju ya? Bertanggung jawab. Yang buang sampah mana tadi ya? Hampir sama ya berarti ya. Pola. Oke. Nah ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti bertanggung jawab ya. Yes.
kelompok. Nah, ini tahapan ya berarti ya. Dulu, ini dulu. Kemudian handphone hanya untuk proses pembelajaran. Berarti apa? Di sini Pak, kalau boleh misalkan pas pada saat pembelajaran terus ngantuk, apakah boleh? Tidak boleh, saling menghargai ya. Entar pas ya. Sama ya, berarti ya. Santai dalam pembelajaran loh. Nah ini sih gabungin jadi satu ya. Tinggal ada apa? Nah ini pada saat nggak ada guru jam sekolah, boleh nggak pada saat nggak ada guru kita main ke ruang KPL untuk praktek ngaji? Boleh, silakan ya. Kalian praktek, berarti kalian bisa memanfaatkan waktu. Berarti ini apa? Ada dua, kita boleh perbanyak tugas kelompok. Berarti apa? Sama mandiri ya. Mandiri ya. Oke. Santai dalam pembelajaran. Ini saling menghargai ya. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang lain. Nggak boleh ya. Sul. Saling menghargai. Sul. Ya ya. Tadi yang menghormati. Terus. Mana tadi ya? Tidak boleh membantah guru udah ya. Oke. Nih, ketika praktek tidak boleh ada yang diam, harus kerja semua. Berarti apa? Kerja sama. Mandiri. Oke ya, tadi kan berarti kerja sama. Kerja lima ya. Oke, kerjasama udah ya. Menggunakan HP hanya untuk proses pembelajaran. Berarti apa? Disiplin. Disiplin. Ya. Oke, kita tulis disiplin ya. Nah, itu di sini. Nah. Terus laki-laki tidak boleh menggunakan gelar atau kalau kecuali jam tangan. Berarti apa ini? Disiplin juga masuk ya. Berarti habis ya. Bakalan saya undi dulu. Satu itu saling menghormati, menghargai dan menghormati gitu aja ya. Biar ini. Wah, berarti ini ya sudah, karena kan udah saya jadi satu bertanggung jawab. Dua. Oke. Tiga itu mandiri. Empat itu kerjasama. Enam itu kepo sampai kepo. Bertanggung jawab.
11 di BSM. Nah, kita udah dapat berarti kan ada 5 keyakinan kelas 11 DBSM. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Meliputi apa? Jadi kalau manggil dengan nama yang baik, terus pada saat temennya praktek ataupun piket yang lain, berarti pada saat yang lain temennya piket ya kalau masuk terus bertanggung jawab pada saat habis praktek apa habis pembelajaran dibereskan kembali. Umpamanya ada kotoran dibersihkan, itu bertanggung jawab. Mandiri ini jadi pada saat kalian nggak ada gurunya, coba kalian inisiatif cari gurunya di ruang guru, ataupun kalau yang punya nomor telepon gurunya silakan di telepon, Pak, pembelajaran kelas 11 BSM adakah tugas dan sebagainya. Boleh silakan ya. Jadi semuanya sini ketuanya siapa, yang sering menghubungi guru silakan siapa. Semuanya kayak Pak Adi, semuanya Pak Adi nggak ngirim tugas, kalian jawab ya Pak Adi, mohon maaf, saya semuanya Cynthia kelas 11 BSM ada tugas nggak? Tanya aja ya. Oke, selanjutnya kerjasama ini pada saat kalian praktek ya sama-sama kalian praktek semua. Jangan sampai yang satunya pokoknya cuma praktek aja, yang beres temennya enggak. Sama-sama ya prakteknya gantian. Yang kedua kalau beres ya sama-sama bareng. Kemarin pada saat pas hari terakhir, bukan hari terakhir ya, hari Kamis kemarin mungkin waktu kita pulangnya agak lama ya, kan saya tanya yang praktek, Pak bareng, ya udah kita bareng-bareng. Jadi kalau kita masuknya bareng ya pulang, misalkan bareng ya. Ya kalau temunya belum selesai bantu. Satu, kalau emang dia butuh bantuan. Kalau nggak butuh bantuan ya tungguin aja. Paham ya? Sama, kan pada saat praktek saya juga gitu ya. Pada saat temennya itu belum kelar dan yang lainnya udah kelar semua, yaudah kita tungguin. Ya paham ya? Kita sama udah disiplin. Nah, disiplin ini yang paling penting. Kenapa? Jadi pada saat disiplin ini adalah akan memunculkan ini semua. Sikap disiplin akan memunculkan ini semua. Saling menghargai, tanggung jawab, mandiri, kerjasama. Disiplin salah satu contohnya pada saat jamnya masuk jam 9 atau jam 7 kalian datang jam sebelum jam 7. Disiplin untuk apa? Ya untuk diri kalian sendiri. Yang kedua untuk teman-temannya juga biar nggak terganggu. Ambil contoh.
Pada saat ada penemuan terlambat masuk, oke. Harusnya kan pembelajaran guru udah berlanjut ya, tapi karena ada yang datang terlambat, Bapak Ibu guru berhenti dulu ngobrol sama yang terlambat, kenapa terlambat dan harusnya kan waktunya terbuang. Oke, sudah kita sepakati, sepakat nggak? Sepakat? Sepakat? Istilahnya berapa? 19.35 jam 7 jam 5 jam 7 hari istirahat itu jam 9:35, masih ada 10 menit. Perhatikan, kalau sepakat saya minta tanda tangan kalian dari absen Abdul Basir. harus ya bro. Komplement betul. Kalau nggak pakai profesi juga apa-apa. Silakan. Abdul Basir. Terus Abdurrahman. Nomor 1. Langsung absennya ya. Ini doang. Kurang harap Lanjut. Baik. Satu, baik. Lanjut nomor 3. Dan kamu absen nomor berapa? Jauh. Oh, absen dulu aja. Nah, kita lagi dulu ada selesai. Lanjut. Ada yang nggak hadir? Si Iman kemarin gak ada ya? Gak ada. Gak ada apa? Lanjut. Itu makan dulu ya. Saling siapa? Lanjut. Ariel. Sambil tanda tangan ya. Besok, hari besok yang praktek apa? Kemarin udah CBT. Karburator mau? Boleh. Motornya ada? Motornya ya. Oke. Ayo lanjut. Jadi Faisal. Dek. Terus ya Pin. Kamu banget jelaskan bla 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 bla. Jero komponen kamu masuk Han. Tidak boleh apa? Tidak boleh lanjut. Han kok homo? Ayo. Galih Irfan Hakim.
Lanjut aja. Marcel, Muhammad Akmal, Muhammad Kakak, Muhammad Laumri, Saiful Malik, Muhammad Fajar, silakan. Dari Matraman. Berarti lurus ke bawah, Sel. Apa yang ada jalan ke belakang? Wah. Ayo lanjut, 3 lagi, 4 ya. 29 siapa ini? Adil. Udah tanda tangan, udah. Terus Said, Randi, Raja nggak ada, Cynthia Yudhistira. Said, halo Pak, Tar dulu, bareng. Ini habis ini sama ya. Awas. Ya, udah ya semua ya. Oke. Terima kasih waktunya. Kita udah kesepakatan kelas kita dari saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.